Assalamualaikum bintang kelas, hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 110. Ayo kita menggali informasi soal nomor 1 dan 2. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Agar kalian menjadi lebih yakin, cobalah membuat tabel 3.7 sebagai berikut dan lengkapilah. Nah, di sini tabel 3.7 biaya taksi. Pada kolom pertama ada jarak perjalanan, kolom kedua ada cara menghitung biaya. Kita lihat ya. Untuk jarak perjalanan 1 km, cara menghitung biayanya adalah 6.000 ditambah 1 kali 2.400. Jadi 6.000 ini biasanya disebut sebagai tarif buka pintu taksi ya. Jadi kita jadi naik atau enggak itu kalau sudah dibuka pintu taksinya kita wajib membayar biaya ini. Nah, dalam hal ini 6.000. Kemudian ditambah 1 ini adalah kilometernya ya, karena kita menempuh perjalanan 1 km, dan dikali 2.400 itu karena tarifnya tiap 1 km itu adalah 2.400 kayak gitu. Nah, coba kita lihat untuk jarak perjalanan 2 km, cara menghitung biayanya 6.000-nya tetap ditambah di sini 2 ya, dari angka ini ya, 2-nya dikali 2.400 gitu. Kalau 3 km berarti ya 6.000 ditambah 3, oke, kali 2.400. Kalau 4 km ya 6.000 ditambah 4 dikali 2.400. Nah, di sini ada titik-titik, tetapi pada keterangannya ini 6.000 ditambah 5 kali 2.400. Jadi kira-kira ini jarak perjalanannya berapa kilometer? Ambil dari sini ya Dek ya, yaitu 5. Kita pindahkan. Oke. Bawahnya lagi jarak perjalanannya 6 km. Di sini titik-titiknya yang depan. Berarti ini kan biaya buka pintu tadi ya, tarif buka pintunya tetap yaitu 6.000. Seperti yang di atas-atas tadi. Ditambah 6-nya dari sini karena 6 km kali 2.400-nya ini tarif setiap 1 km. Oke, kalau 7 km berarti yang 6.000 ditambah 7 kali 2.400. Jelas ya? Nah, di sini titik-titik boleh kita isi bebas. Kalau misalnya mau diisi 8 km juga boleh. Berarti ini cara menghitung biayanya 6.000 ditambah 8 kali 2.400. Kalau diisi 9 km ya boleh menjadi 6.000 ditambah 9 kali 2.400 gitu. Nah, diisi berapapun atau disimbolkan dengan X juga boleh. Jadi X kilometer itu nanti cara menghitung biayanya 6.000 ditambah, nah ini X-nya kita pindahkan ke sini ya, kali 2.400. Oke, kita isi bawahnya. Jadi, jika BX merupakan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka BX dapat dituliskan dengan persamaan BX sama dengan, kita ambil yang ini deh, 6.000 ditambah X kali 2.400, atau penulisan yang baik kali ini kita jadikan hilang saja menjadi sama dengan 6.000 ditambah ini deh, X dikali 2.400 itu penulisan dalam bentuk aljabar yang baik adalah langsung 2.400X gitu. Jadi angkanya duluan baru hurufnya tanpa tanda kali ya. Jadi kayak gini menjawabnya, BX sama dengan 6.000 ditambah 2.400X. Jelas ya Dek ya? Oke, itu tadi untuk soal yang nomor 1. Nah, sekarang untuk soal nomor 2. Temukan pada buku tertentu di internet atau membuat sendiri untuk menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B. A. Jika banyak anggota A dan B adalah sama. B. Jika banyak anggota A dan B adalah berbeda. Oke, kita jawab ya. Nah, untuk menjawabnya agar mudah kita misalkan aja dulu. Untuk himpunan A banyak anggotanya berapa, himpunan B banyak anggotanya berapa, terus kita masukkan ke rumus fungsi. Kasar dikasih tahu ya, rumus menentukan banyaknya fungsi. Ini dia.
Ini dia deh, kamu boleh catat ya, rumus menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan pada dua himpunan. Banyak fungsi sama dengan n kodomain pangkat n domain. Nah, ini maksudnya apa? N kodomain itu artinya banyaknya anggota himpunan kodomain. Nanti Kak Sari jelaskan ya, kodomain itu yang mana. Kemudian dipangkatkan n domain itu adalah banyaknya anggota himpunan domain. Nah, domain sama kodomain itu yang kayak mana? Misalnya, kalau untuk menjawab soal yang A ini ya, jika banyak anggota A dan B adalah sama. Langsung aja, kayak gini. Ini deh, Kak Sari catat ya, yang A jika banyak anggota A dan B sama. Nah, kalau ada kata-kata kayak gini, A ini pasti sebagai domain, kemudian yang B-nya ini sebagai kodomain. Oke, ini daerah asal, ini daerah kawan. Nama lainnya gitu ya, domain, kodomain. Nah, terus masukkan fungsinya. Jadi, kalau banyak anggotanya ini sama katanya ya. Ini tadi keterangannya sama. Berarti kita misalkan kayak gini dulu. Misalnya banyak anggota himpunan A-nya adalah 2. Kemudian banyak anggota himpunan B-nya adalah, karena ini keterangannya sama, berarti kita misalkan 2 juga. Kayak gitu. Sehingga fungsinya atau banyak fungsi sama dengan, hati-hati, rumusnya adalah banyaknya anggota himpunan kodomain. Kodomain itu yang mana? Yang B atau yang A? Yang B ya, berarti yang ini 2 dipangkatkan banyaknya anggota himpunan domain. Domain itu kan yang A, kayak gini, berarti 2 pangkat 2 gitu. Kalau angkanya sama memang seperti ini, kita nggak perlu mikir khawatir kebolak-balik, pokoknya ya 2 pangkat 2. Nanti kalau angkanya misalnya diganti ya, banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan 3 dan banyaknya anggota himpunan B juga sama dengan 3, maka banyak fungsinya berapa? Banyak fungsinya ya sama dengan tetap 3 pangkat 3 gitu deh. 3 pangkat 3 berapa? 27. Nah, ini sih masih aman ya, karena kan anggotanya banyaknya sama, angkanya sama. Jadi dipangkatkan nanti akan benar, tidak takut kebolak-balik. Nah, yang takut kebolak-balik itu yang ini. Jika banyak anggota A dan B adalah berbeda. Bagaimana caranya? Tetap kita gunakan rumus yang di sini ya. Banyaknya fungsi adalah n kodomain dipangkatkan n domain. Hati-hati, kodomain itu selalu yang belakang ya, domain itu selalu yang depan. Coba kita terapkan ya. Untuk yang B, jika banyak anggota A dan B berbeda. Nah, hati-hati ini kalau berbeda ya. Kita misalkan NA atau banyak anggotanya himpunan A adalah 2. Kemudian banyak anggota himpunan B-nya adalah 4 misalnya. Ini kan berbeda ya, satunya 2, satunya 4. Maka banyak fungsinya sama dengan, nah hati-hati, yang mana domain, yang mana kodomain. Ini A ini adalah domain, B ini adalah kodomain. Tadi rumus kita adalah kodomain dulu dipangkatkan domain. Atau kalau ditulis kayak gini dek, NB pangkat NA. Ya, hati-hati ya, jangan NA pangkat NB, tapi NB pangkat NA. Jadi yang belakang dulu, baru dipangkatkan yang depan. Berapa NB-nya? NB-nya 4. Pangkat berapa NA-nya? NA-nya adalah 2. Nah, 4 pangkat 2 berapa? 16 gitu. Contoh lain lagi, misalnya banyaknya anggota himpunan A atau domainnya adalah, taruhlah angkanya biar enak berapa dek? 3, boleh ya. Banyak anggota himpunan B atau kodomainnya adalah 2, boleh. Ini kan berbeda ya, 3 sama 2 ya, tuh. Nah, sekarang kita hitung untuk banyak fungsinya. Sama dengan rumusnya ya, NB pangkat N A. Jadi kodomain dipangkatkan domain. Hati-hati ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 3. Berapa? 8. Gitu deh. Gimana? Bisa dipahami?
ya. Pokoknya kalau kamu tahu mana yang domain, mana yang kodomain, rumusnya langsung kayak gini. Tapi kalau kamu lupa rumusnya, apa sih kodomain, apa sih domain, pokoknya rumusnya itu yang belakang pangkat yang depan. Selalu ya. B pangkat A. Banyaknya anggotanya B pangkat banyaknya anggota A. Kayak gitu ya. Ini di akhir-akhir ini Kak Sari tulis terus ya. Banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Gitu ya, cara menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Oke deh, untuk rumusnya di sini boleh deh ya kita tambahin. Biasanya kayak gini, sama dengan N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A gitu. Kalau ini tadi kata-katanya Kak Sari sendiri ya, kodomain pangkat domain. Oke, jelas ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh deh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau yang mau bertanya di dalam grup juga boleh ya. Selama grupnya belum penuh, kalian masih berhak untuk gabung di dalamnya. Itu pun selama kalian masih duduk di bangku SMP ya sayang ya. Karena grupnya ini khusus untuk siswa SMP seluruh Indonesia. Nah, bagaimana cara bergabung di grupnya? Ini dia, catat nomor WA-nya Kak Sari ya. Di 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ini ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke? Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.